Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, ayah bunda yang Kak Sri hormati, kali ini Kak Sri akan sharing kepada ayah bunda terkait dengan satu metode pembelajaran yang sungguh sangat ajaib. Kenapa sangat ajaib? Karena metode ini dapat berdampak kepada berkembangnya secara baik ataupun secara optimal seluruh aspek perkembangan anak-anak yang seharusnya kita sampaikan kepada mereka semua. Oke, metode apa itu ayah bunda? Yaitu metode bercerita. Tetapi bercerita yang seperti apa yang itu akan berdampak kepada tadi berkembangnya secara optimal seluruh aspek perkembangan? Ya tentunya adalah bercerita yang sangat menyenangkan, bercerita yang baik, bercerita yang akan memberikan satu inspirasi untuk putra-putri kita. Oke, ada tips nih cara bercerita yang menyenangkan yang bisa ayah bunda praktekkan di rumah. Hanya satu kata saja dari Kak Sri yaitu ajaib. Oke, apa itu A-nya? A-nya adalah alur. Jadi alur ini kalau kita katakan sebagai susunan ataupun sistematika, jadi ketika ayah bunda bercerita itu memang harus punya alur atau sistematika yang jelas. Bagaimana membukanya, bagaimana intinya ya, bagaimana nanti penutupnya atau konklusinya. Jadi itu harus direncanakan dengan jelas sehingga tidak kemana-mana berceritanya. Kita lebih efektif dengan kita merencanakan alur ceritanya mau seperti apa. Oke. Nah, yang kedua yaitu J. J itu jelas. Apa itu jelas? Jadi, ayah bunda ketika bercerita, ayah bunda harus sudah menentukan dengan jelas mau karakter baik apa yang dikembangkan di dalam cerita ini. Taruhlah karakter sabar, murah hati, ataupun berani, ya, atau apalagi yang barangkali ayah bunda ingin didapatkan dari putra-putri ayah bunda, satu perubahan karakter itu. Maka itu harus betul-betul jelas sehingga ayah bunda memilih cerita, merangkai cerita itu sesuai dengan visi, misi ataupun harapan yang ingin ayah bunda dapatkan ya ataupun diberikan kepada putra-putri. Oke, yang berikutnya adalah A lagi nih. A yang berikutnya adalah atraktif. Nah, apa itu atraktif? Atraktif itu seperti kalau kita bahasakan dengan atraksi ya. Kalau kita sedang beratraksi atau memperagakan suatu peragaan, maka kita akan memperagakannya dengan gestur yang sebaik-baiknya. Oke, di dalam bercerita pun seperti itu. Jadi kita peragakan ketika kita ingin sedang menyampaikan gerakan menari begitu ya di dalam cerita, maka kita menari dengan sebaik-baiknya ataupun menyanyi dengan sebaik-baiknya ya, seolah-olah kita menjadi penyanyi. Atau kita memperagakan satu karakter binatang, contohnya monyet, maka kita jadi monyet yang sebaik-baiknya sehingga anak-anak melihat wah senang sekali ya, dan dia akan punya bayangan ataupun imajinasi sebagaimana gerakan yang kita sedang sampaikan di dalam cerita itu. Sungguh pasti itu sangat menyenangkan. Lalu berikutnya adalah I. Nah, I-nya yaitu interaktif. Nah, ketika kita bercerita, kita usahakan bisa berinteraksi dengan putra-putri kita. Jangan ketika kita bercerita ya kita saja bercerita aja monoton begitu ya tanpa anak dibawa ikut serta. Nah, kalau ingin
menyenangkan, ingin berceritanya itu berdampak kepada anak-anak, maka kita ajak anak untuk berinteraksi. Kalau kita memperagakan tadi ya, seperti menyanyi, menari, ataupun karakter kakek atau nenek atau ayah, ibu, anak dan lain sebagainya, atau karakter binatang, maka boleh anak-anak diajak untuk bergabung bersama-sama gitu ya, menggerakkan satu karakter yang dibangun di dalam cerita itu. Ataupun kita bisa bertanya kepada anak-anak, ataupun kita mengajak anak-anak, "Ayo kita berhitung, ayo kita bernyanyi bersama-sama." Nah, itu mengatasi kemonotonan dari cerita yang kita sampaikan. Oke, yang berikutnya yang terakhir yaitu B. Apa itu B? B itu adalah bahasa. Nah, ayah bunda yang kasih hormati, tentu kita menyampaikan di dalam cerita ini adalah dengan bahasa yang baik dan benar, sesuai dengan bahasa yang kita ampuh ya. Jangan sampai anak-anak mendapatkan bahasa-bahasa yang tidak santun, kasar, ataupun tidak baik. Tapi bagaimana kita mengajarkan di dalam cerita itu, ini loh bahasa yang baik dan benar, bahasa yang santun, bahasa yang sopan. Selain itu dari bahasa yang kita kembangkan adalah vokal. Bagaimana kita menyampaikan cerita ini dengan vokal yang sebaik-baiknya. Tidak hanya vokal begitu saja gitu ya keluarnya, tetapi bagaimana mengucapkan A, B-nya, ataupun mama, ataupun papa dalam rangkaian bahasa-bahasa yang kita sampaikan, kita menyampaikan dengan vokal yang jelas ya. Tidak, kalau bahasa Sunda mah tidak dihenghem gitu ya cara mengucapkannya, tetapi betul-betul mengucapkan dengan jelas vokal yang disampaikan. Dikembangkan lagi di dalam bahasa ini adalah bagaimana mensuarakan bahasa itu. Nah, kadang-kadang dalam cerita itu pasti ada karakter-karakter yang ada di dalam cerita begitu ya, seperti karakter kakek. Seperti kalau kakek itu bagaimana sih? Kakek itu bersuaranya, membahasakannya agak sedikit parau gitu ya. Jadi ya usahakan kita bisa seperti itu. Tidak hanya dialog saja kakek dengan bahasanya yang sama begitu, tetapi bagaimana kita membeda-bedakan karakter suara yang dibahasakan gitu dengan bahasa kita, yaitu sesuai dengan karakternya. Kalau kakek paro berarti agak digetarkan begitu ya, "Anakku," begitu. Nah, itu pasti akan membangun sebuah imajinasi bahwa anak-anak sedang dibawa kepada satu nuansa bahwa sedang berkomunikasi atau melihat, membayangkan bagaimana kakek sedang berbicara begitu ya. Nah, ayah bunda semuanya, itu mungkin tips dari Kak Sri, 5 huruf saja dalam satu rangkaian kata ajaib. Mudah-mudahan ini bisa berkenan. Selamat mempraktekkan di rumah bersama putra-putrinya. Semoga apa yang kita cita-citakan, yaitu anak-anak kita dibangun karakter baiknya melalui cerita ini, sukses bagi ayah bunda semuanya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.